pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore pemirsa dengan informasi diduga akibat korsleting listrik. 4 ruko di Kuningan, Jawa Barat ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Allah, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Kebakaran hebat melanda area pertokoan di Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Kamis pagi. Banyaknya material mudah terbakar disertai hembusan angin kencang, membuat kobaran api cepat membesar dan melalap bangunan yang berada di permukiman padat penduduk ini. Akibatnya, 4 ruko kelontong beserta isinya ludes terbakar. Warung si eta teh, Ceu Eri. Petugas damkar dan warga setempat berjibaku memadamkan api. Kebakaran baru dapat dijinakan setelah 4 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Innalillahi wa inna. Menurut warga sempat terdengar suara dentuman kencang yang diduga berasal dari tabung gas salah satu ruko. Tabung gas, ya, menyambar ke tabung gas dan mengakibatkan letupan yang cukup besar dan sehingga api cepat membesar. Mohon izin ditegaskan informasinya sempat ada ledakan tidak? Ya, itu ada ledakan, dari saksi menyampaikan bahwa ada ledakan dan kemungkinan itu dari tabung gas tersebut. Gitu. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik yang menjalar ke barang dagangan di dalam ruko. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami akan mengupdate hasil identifikasi 7 jenazah yang ditemukan tewas di Kali Bekasi. Berikut keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sanksi yang diberikan kepada petugas seperti apa ya Pak ya? Mungkin yang sanksi yang akan diberikan. Yang kedua, adakah indikasi implisit bias Pak? Dalam proses implisit bias Pak? Maksudnya dalam proses patroli tersebut adakah pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan? Terus juga ada dugaan-dugaan bahwa kan masalahnya tawuran ini belum terjadi ya Pak ya, tetapi sudah dilakukan patroli sehingga memunculkan chaos di situ Pak. Apakah ada implisit bias yang mungkin terjadi dalam patroli tersebut begitu. Untuk Pak Karungkit dan Pak itu menanyakan Pak terkait sudahkah dilakukan pemeriksaan Pak untuk kemungkinan adanya kandungan minuman keras atau narkoba di dalam ketujuh jenazah tersebut Pak. Terus untuk itu tadi walaupun masih dalam proses, apakah ada kemungkinan tadi kan tidak ada luka luar dan luka patah tulang ya Pak ya, mungkin ya sudah dijelaskan kemarin. Apakah ada di dalam paru-parunya ada air atau seperti apa yang memungkinkan bahwa penyebab kematiannya karena tenggelam? Itu Pak, terima kasih. Baik, kami persilakan pertanyaan terakhir dijawab dulu, oke, siap. Ya, terima kasih. Terkait dengan dugaan adanya pengaruh narkotika, ya. Sebagai seorang expert ahli forensik, kami sudah melaksanakan semua pengambilan sampel, termasuk kemungkinan ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, data sedang berproses dan dikumpulkan, nanti akan dianalisa oleh tim ini. Ya, itu akan disampaikan nanti pada saatnya kalau sudah jadi satu kesatuan hasil otopsi. Oke. Ya, termasuk yang paru itu, ya. Ya. Dari semuanya data-data baik pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, pemeriksaan laboratorium akan dia analisa jadi satu kesatuan, sehingga kita bisa memastikan penyebabnya apa. Ya. Seperti itu. Prosesnya berapa lama ya Pak biasanya untuk kasus-kasus seperti ini Pak? Ini teknis seperti yang saya sampaikan tadi. Ini teknis, kemudian hasil ini tentu perlu analisa ya, analisa oleh tim ini. Mungkin berapa hari ke depan ini saya kira tidak terlampau lama
kita bisa menyampaikan hal itu melalui penyidik tentunya. Karena sebagai ekspert semuanya adalah permintaan penyidik. Kemudian kita kembalikan informasi kepada penyidik. Nanti atas Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Meski tak ikut kontestasi Pilgub Jakarta, Anies Baswedan mengunggah visi misinya untuk Jakarta melalui akun media sosial X-nya. Anies mengaku mengunggah visi misi ini untuk referensi dan perbandingan dengan visi misi pasangan calon lain yang sudah ditetapkan di Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah laman visi misi dan program kerja Tempat Mimpi Menjadi Nyata yang sempat disusun untuk direncanakan menuju Pilgub Jakarta 2024. Melalui akun media sosial X-nya, program Anies ini menghadirkan sejumlah visi misi seperti meningkatkan peran informasi, menjamin ketersediaan keterjangkauan kestabilan harga kebutuhan pokok, membantu meringankan biaya hidup masyarakat, tarif Rp1 dan terjangkau transportasi umum, tambahan armada baru transportasi umum, dan fasilitas park and ride di sejumlah halte atau stasiun. Anies mengungkapkan program ini disiapkan sejak awal niat maju Pilgub Jakarta, namun qadarullah, ternyata dirinya tidak ikut kontestasi Pilgub Jakarta. Anies menulis bahwa ia sebenarnya sudah menyiapkan sayap kebijakan sebelum dipastikan dapat tiket Pilgub Jakarta. Sayap kebijakan terdiri dari Dewan Pakar, Profesor Jo Hermansyah Johan, Profesor Fasli Jalal, Profesor Didin Damanhuri, dan Marco Kusumawijaya. Tim lainnya yang bertugas mengompilasi menjadi dokumen yang dikoordinir oleh Tom Lembong. Meski gagal maju Pilgub Jakarta 2024, Anies tetap mengunggah visi misi ini untuk referensi perbandingan pasangan calon yang sudah ditetapkan. Apakah visi misi yang disampaikan Anies ini memang hanya untuk referensi perbandingan saja dengan 3 paslon lain yang maju di Pilgub Jakarta? Atau ini adalah kode khusus bahwa Anies akan merapat ke salah satu paslon tertentu? Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita akan membahas informasi selengkapnya pemirsa bersama juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, dan juga pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore Mas Angga, Bung Ray, apa kabar? Sore. Selamat sore Pak Farid, Bang Ray Rangkuti. Baik, saya ke Mas Angga terlebih dahulu. Mas Angga, ada maksud dan tujuan apa di balik pengungkapan visi misi untuk Jakarta ini? Iya, kalau ditanya maksud tertentu kayaknya nggak ada ya. Maksudnya itu hanya visi misi yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ke publik sebagai tanggung jawab kepada publik bahwa kemarin pada proses pencalonan Pak Anies pernah diajak hampir maju ke Pilgub DKI Jakarta. Ini juga sebenarnya sebagai penghargaan terhadap mereka yang sudah bekerja menyiapkan visi dan misi sebelum pencalonan. Sebenarnya kalau kemarin jadi maju hari itu juga visi misinya langsung disampaikan ke publik. Tapi karena kemarin nggak jadi, tentunya akhirnya menunggu waktu yang pas. Ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan beberapa hari yang lalu juga di media sosial bahwa pendukung Pak Anies itu yang setia bersama Pak Anies, dia akan melihat visi misi agenda kerja program dari para pasangan calon. Jadi kalau misalnya ada yang klaim 60%, 70% sudah pasti bergabung, bisa dipastikan itu hanya klaim pribadi gitu ya, bukan pendukung setia Pak Anies, karena pendukung setia Pak Anies pasti akan membandingkan dulu visi misi program pasangan calon, baru memutuskan kira-kira bagian mana yang paling banyak kesamaan visi misinya dengan Pak Anies Baswedan. Artinya akan merapat ke salah satu paslon, Mas Angga? Mas Angga? Kita lihat dulu bagian mana yang paling banyak samanya, seperti. Oke, baik. Ya. Bung Ray, apa yang Anda cermati dari visi misi yang dirilis Anies Baswedan ini? Apa ya, kan ini visi misi yang istilahnya nggak mungkin terjadi lagi karena kan
orang yang ingin mengusung visi misi ini nggak ikut serta dalam kontestasi. Gitu. Jadi ya kan memang seperti disebutkan oleh Anies, ini hanya semacam burung rembuk aja terhadap kondisi Jakarta dan cita-cita Jakarta yang hendak dibangun gitu. Nah, bagi paslon yang ingin mengambil atau menjadikan ini sebagai acuannya, kan istilahnya ya monggo-monggo saja. Gitu. Tapi bagi mereka yang juga ingin mengubah atau berlainan dengan visi misi ini ya juga monggo-monggo saja gitu. Nah, kalau sekedar visi misinya sih menurut saya ya dia netral ya, kepada siapapun kan kedua paslon ini juga sangat mungkin mengambil bagian-bagiannya atau bahkan keseluruhannya gitu ya. Dan oleh karena itu sebagai visi misi ya bukan visi misi sih sebetulnya ya, ini lebih tepat disebut sebagai pandangan-pandangan terhadap kondisi Jakarta ya, karena visi misi itu kan kalau yang bersangkutan ikut serta. Tapi karena yang bersangkutan sudah tidak ikut serta ya kita menyebut sajalah ini pandangan-pandangan seorang Anies Baswedan terhadap perbaikan kota Jakarta di masa yang akan datang. Nah, bagi dua paslon yang ada atau tiga paslon yang ada ya tentu saya kira berhak untuk mengambil beberapa bagian atau keseluruhan bagian atau seperti bagian gitu. Nah, apakah dengan sendirinya kalau ada paslon misalnya yang mengatakan ikut serta di dalam keseluruhan bagian-bagian dari keseluruhan pandangan-pandangan Anies ini terhadap Jakarta itu akan diikuti gitu. Saya kira sih itu bukan satu-satunya acuan ya. Tentu salah satu faktor mengapa kita mengikuti pasangan calon tertentu karena kesamaan visi misi, itu betul gitu. Tapi faktor yang lain itu ada kedekatan partai politik ya, kesamaan partai politik dan sebagainya gitu. Ya, itu juga mempengaruhi. Bahkan menurut saya kalau di dalam tradisi politik Indonesia umumnya kedekatan partai politik itu bukanlah karena visi misinya gitu ya, tapi karena merasa bahwa ada keuntungan-keuntungan yang dapat di-share secara politik gitu. Kalau ngikutin visi misi sih mestinya PKB misalnya dengan Gerindra kan nggak gabung dengan Ridwan Kamil gitu, karena Ridwan Kamil itu dianggap bagian dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu ya. Sementara Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan dianggap oleh Anies dikatakan sebagai berbeda gitu. Anies sendiri yang mengusung ide soal perubahan tentang Indonesia, yang tentu saja Indonesia itu bagiannya adalah Jakarta. Jadi kalau dilihat dari situ, sekalipun musilnya visi misi dari tadi pandangan-pandangan dari Anies ini diambil oleh Ridwan Kamil, tapi kan secara prinsipal kan Anies itu sudah mengatakan berbeda dengan Pak Jokowi dan berbeda dengan Pak Prabowo gitu. Makanya kalau inilah acuannya, nggak kelop tuh, tapi kan selagi-lagi acuannya bukan itu. Umumnya dalam tradisi politik kita, dan tradisi politik itu acuannya cuma yang paling dominan itu ya share politiknya, keuntungan apa yang terdapat ya. Nah, yang kedua adalah kedekatan yang bersangkutan dengan aktor-aktor politiknya. Nah, Pak, yang visi misi itu ya mereka buat sendiri aja lah. Misalnya ditanya PKB, Nasdem, PKS sekarang kok bisa ketemu dengan Pak Prabowo yang mereka tanda kutip ya lawan di Pilpres itu, gimana jelasinnya gitu ya. Itu memang nggak perlu seribet itu kalau soal visi misi. Nggak ada yang memperlakukan visi misi di Indonesia itu seperti ideologi yang harus dipertahankan, hatta bahkan seperti PKS sekalipun gitu. Jadi pragmatisme politik menghancurkan semua basis-basis yang bersumber dari nalar dan bersumber dari hati nurani. Baik, Mas Angga, ini kan visi misi yang sudah tidak mungkin terwujud dalam 5 tahun ke depan. Apakah ada maksud agar dilirik pihak tertentu? Iya, sebenarnya sih nggak ada maksud untuk dilirik pihak tertentu ya, tapi kan kembali lagi justru kan sekarang para pasangan calon itu dalam tanda kutip ya berebut suaranya Pak Anies dan pendukung Pak Anies Baswedan gitu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Pak Anies mendorong para pendukungnya untuk melihat visi misi program khususnya untuk Jakarta sebelum menentukan dukungan kepada pasangan calon, sehingga setelah visi misi program disampaikan oleh para pasangan calon beberapa hari yang lalu, Pak Anies menyampaikan visi misi yang dirancang ya kemarin sebelum maju, dan meminta para pendukung untuk melihat seberapa banyak. Kalau pada saat Pilpres, Pak Anies juga bilang
cari yang visi misi programnya paling banyak samanya sama apa yang mereka inginkan. Nah, begitu juga di Jakarta, cari banyak samanya nih antara Pak Anies Baswedan dengan para program yang disampaikan para pasangan calon, paling banyak samanya yang mana, baru menentukan pilihan mau pilih yang mana nanti di Pilkada 2024-2029 gitu. Memang apakah ini mungkin dikerjakan atau tidak mungkin dikerjakan, justru ketika misalnya ini dipandang baik oleh masing-masing paslon yang maju, justru dan mereka menang, justru itu malah akan bisa dikerjakan, dan yang dapat manfaatnya tentunya masyarakat Jakarta secara umumnya gitu. Padahal Pak Anies bisa saja nggak mengeluarkan ini semua gitu ya. Toh dia nggak maju. Tapi kan tujuannya adalah kebaikan untuk warga Jakarta, manfaat untuk warga Jakarta, sehingga ya dikeluarkan untuk dibandingkan. Syukur-syukur para pasangan calon yang maju juga bersepakat dengan idenya, sehingga bisa diadopsi dan dipakai, dan Pak Anies terbuka untuk itu. Silakan saja siapapun yang mau mengadopsi dan memakai idenya untuk di Jakarta 2024-2029 nanti gitu kira-kira. Baik, Bung Rey, menurut Anda dari poin-poin visi misi yang telah dirilis, kecenderungannya kemana Anies akan merapat? Jujur saya belum baca ya, baik tiga paslon, visi misi tiga paslon ditambah dengan visi misinya Bung Anies Baswedan. Nah, cuman saya membaca berbagai ide-ide yang berseliweran di berbagai media sosial terkait dengan apa saja yang ingin mereka capai kalau mereka berkuasa di Jakarta itu. Dari yang saya baca itu sih sebetulnya belum ada yang benar-benar prinsipil ya, dan juga belum ada yang benar-benar saya kira ya akan mengubah wajah kota Jakarta dari yang kita anggap katakanlah misalnya di angka 6 menjadi angka 7 gitu. Sekarang ini yang paling kelihatan menonjol, dan saya kira bukan hanya di Jakarta tapi di hampir seluruh wilayah di Indonesia itu, menjanjikan serba tistis kepada publik itu. Nah, menjanjikan tistis ini memang semacam fenomena sekarang ini karena lumayan memikat pemilih untuk mendapatkan suara, seperti yang terjadi di dalam Pilpres 2024 yang lalu ketika pasangan Pak Prabowo dengan Gibran itu menjanjikan akan memberi makan siang gratis gitu. Nah, sekarang ini kita melihat paslon-paslonnya, dan lagi-lagi bukan hanya di Jakarta, tapi di banyak tempat di seluruh Indonesia itu berlomba-lomba untuk menjelaskan janji-janji tistis ini gitu. Gratis ini, gratis itu, ya kan, macam-macam lah gratis-gratisnya, yang seolah-olah kita punya banyak sekali sumber uang untuk menggratiskan semua hal itu gitu. Ada yang misalnya stadion akan digratiskan gitu ya. Ada yang menyebut sekolah akan digratiskan, ada yang menyebut berobat digratiskan, ada yang menyebut transportasi akan digratiskan, macam-macam yang dijanjikan kepada masyarakat dalam bentuk tistis ini tadi gitu ya. Nah, saya kira yang dibutuhkan oleh kita bukan lagi janji-janji yang bombastis seperti itu gitu ya. Yang dibutuhkan itu adalah nalar kritisnya. Sebab kalau kita nggak bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang apakah dibalik semua yang tistis ini realistis gitu, nah yang terjadi adalah kekecewaan dan kekecewaan. Misalnya soal rencana makan siang gratis ini kan secara teknis mulai menimbulkan kerumitan-kerumitan ya. Jadi bukan prinsip tapi teknisnya kerumitan-kerumitan itu. Uangnya dari mana, caranya bagaimana, cara ngelolanya bagaimana, manajemennya bagaimana, macam-macam dan seterusnya itu. Jadi fenomena gratis-gratis di dalam kampanye Pilkada 2024 ini, saya kira mengadopsi ya makan siang gratis yang dianggap sukses ya untuk memikat pemilih untuk menjatuhkan suara mereka kepada salah satu paslon presiden wakil presiden kemarin itu, dan itulah yang kelihatan di copy paste di dalam Pilkada 2024 ini. Nah, oleh karena itu mungkin ya kalau mau misalnya ya mencoba mereka yang membuat testis tadi dikorelasikan katakanlah sebagai pembanding misalnya dengan pandangan-pandangan Anies ini gitu ya. Apakah mungkin di Jakarta sebetulnya yang gratis ini bisa dilakukan gitu? Apakah ia misalnya stadion gratis ya, kartu gratis, apa gratis, ini gratis itu mungkin nggak dilakukan. Jangan sampai kita kemudian karena menciptakan politik populer gitu ya, tapi pada dasarnya itu sebetulnya menghancurkan diri kita sendiri dan memanjakan publik. Nah, saya kira pandangan-pandangan Anies ini
menjadi penting dalam konteks itu, dalam konteks untuk mengukur sejauh apa yang pandangan visi misi dari ketiga paslon itu realistis untuk dilaksanakan atau tidak gitu. Oke. Baik, waktu kampanye juga masih berlangsung kurang lebih 1 bulan lagi. Kita masih sama-sama menyimak dan menyaksikan seperti apa dinamika politik di Pilkada Jakarta tahun ini. Terima kasih banyak telah berbagi di iNews Sore. Bung Rey, Mas Angga, selamat sore, sehat selalu. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia atau PDFMI mengumumkan hasil ekshumasi jasad Afif Maulana, siswa SMP di Padang, Sumatera Barat. Tim dokter forensik menyimpulkan kematian Afif akibat jatuh dari ketinggian. Berdasarkan hasil ini, penyebab kematian Afif bukan karena penganiayaan seperti yang ramai diberitakan. Tim dokter forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia atau PDFMI telah menyelesaikan ekshumasi, pemeriksaan autopsi, dan analisis mediko legal terhadap jenazah Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan metode ilmiah yang telah dilakukan, dokter forensik menyimpulkan kematian Afif bukan karena penganiayaan, melainkan akibat jatuh dari ketinggian. Kematian dari almarhum Afif Maulana ini adalah sebuah kecederaan atau kekerasan tubuh yang multiple pada daerah hingga punggung serta kepala yang mengakibatkan adanya patah tulang belakang kepala, ada terluka juga di bagian otak. Sebelumnya, pihak keluarga Afif Maulana mengajukan permintaan ekshumasi dan otopsi ulang karena kematian Afif dirasa janggal. Pasalnya, terdapat sejumlah luka lebam pada jenazah Afif yang ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni 2024 lalu. Sementara polisi menyebut Afif meninggal dunia karena melompat dari jembatan Kuranji setinggi 100 meter. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat seluruhnya telah teridentifikasi. Selanjutnya polisi akan menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga pada hari ini. Hari ini, tanggal 26 September 2024, pukul 15 tadi, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 5 jenazah, yaitu 1. Jenazah nomor PM 0047 cocok dengan data AM nomor 004, teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan, laki-laki 20 tahun, alamat Gang Makam Pedurenan, RT 01 RW 02, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, sidik jari, data gigi, ciri medis, dan properti. 2. Jenazah nomor PM 0043 cocok dengan data AM nomor 003, teridentifikasi sebagai Rizky Ramadan, laki-laki 15 tahun, dengan alamat Ciketing Selatan, RT 002 RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti. Ketiga, jenazah nomor PM 0044 cocok dengan data AM nomor 007, teridentifikasi sebagai Rido Darmawan, laki-laki 15 tahun, alamat Kampung Gedung Gede, RT 03 RW 016, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti. Nomor 4, jenazah nomor PM 0046 cocok dengan data AM nomor 005, teridentifikasi sebagai Reski
Dwi Cahyo, laki-laki 16 tahun, alamat Ciketing Selatan, RT 003, RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti. 5. Jenazah nomor PM 0049 cocok dengan data M nomor 06, teridentifikasi sebagai Vino Satriani, laki-laki 15 tahun, alamat Kampung Kelapa 2, RT 008, RW 09, Desa Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat sore, Jen. Setelah 5 jenazah teridentifikasi, apakah sudah ada kehadiran pihak keluarga yang menjemput jenazah? Selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Untuk saat ini proses pemulangan atau penyerahan jenazah kepada keluarganya masing-masing masih berlangsung. Tadi baru saja sudah 4 jenazah yang dibawa menggunakan ambulan dari Rumah Sakit Polri, dan juga para keluarga dari jenazah ini juga ikut serta untuk menemani atau datang dan juga ikut ke dalam ambulan bersama dengan jenazah yang dibawa pulang. Jadi total sudah ada 4 mobil ambulan yang membawa 4 jenazah. Kemudian masih tersisa 1 jenazah lagi yang akan dipulangkan, dan Valeri, pemirsa, ini mobil jenazahnya sudah standby di sini untuk membawa jenazah terakhir yang akan dibawa dan juga diserahkan kepada keluarga. Dan tadi kami juga sudah melihat keluarga dari jenazah yang terakhir ini akan diserahkan atau dipulangkan juga sudah hadir di sini, dan tentu saja nanti pihak keluarga juga akan ikut dengan atau bersama ambulan dengan jenazah yang dibawa untuk dipulangkan dan juga dimakamkan oleh keluarga masing-masing. Seperti diketahui, Valeri dan juga pemirsa, hari ini dari pihak Rumah Sakit Polri dan juga Polda Metro Jaya tadi sudah melakukan konferensi pers dan juga menerangkan bahwa hari ini sudah berhasil teridentifikasi kelima jenazah yang tersisa setelah 2 jenazah sudah dipulangkan atau dikembalikan kepada keluarganya pada hari Selasa. Kemudian hari ini jenazah yang tersisa, yakni ada 5 jenazah, sudah berhasil teridentifikasi identitasnya, dan ini dicocokkan antara data hasil autopsi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Polri pada hari Senin dan dicocokkan dengan data antemortem dan juga data postmortem. Ini setelah sebelumnya pihak Rumah Sakit Polri sempat kesulitan untuk mengidentifikasi dengan kekurangan data, yakni data antemortem dan juga data postmortem yang diserahkan oleh pihak keluarga yang melapor ke sini. Namun saat ini sudah berhasil semua teridentifikasi menggunakan DNA, kemudian struktur gigi, struktur tulang, kemudian juga dengan data medis dan properti yang ada. Dan saat ini kami masih menunggu jenazah terakhir yang akan dibawa dari Rumah Sakit Polri menggunakan ambulan dari Rumah Sakit Polri juga nanti bersama dengan keluarga yang ikut ke ambulan. Tadi kami juga menyaksikan tangis haru keluarga para jenazah yang ikut serta dan juga merasa kehilangan. Tadi juga kami melihat bagaimana pihak keluarga ini sangat sedih dan kehilangan begitu. Dan kami masih menunggu ini mobil ambulan terakhir akan membawa. Dan Valeri dan juga pemirsa, ini kita lihat keluarga dari jenazah terakhir yang hadir dan akan ikut serta untuk ikut bersama jenazah ini di dalam rumah duka dari jenazah yang ditransit terlebih dahulu setelah berhasil diidentifikasi di instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tadi kami juga mendapatkan informasi dari pihak Rumah Sakit Polri yang melakukan konferensi pers. Ini ada 5 jenazah yang sudah teridentifikasi atas nama Muhammad Farhan, umur 20 tahun, ada Rizky Ramadan, umur 15 tahun, kemudian
Rido Darmawan umur 15 tahun, ada Reski Dwi Cahyo umur 16 tahun, dan juga Vino Satria umur 15 tahun. Dan kita ketahui memang sebagian besar dari ketujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi ini masih di bawah umur atau belum memiliki KTP, sehingga ini menjadi salah satu kesulitan dari pihak Rumah Sakit Polri untuk mengidentifikasi, karena sebagian besar belum memiliki KTP sehingga tidak ada sidik jari, dan pihak keluarga ini harus menyerahkan data yang lain yang di mana ada sidik jari, ada data atau gambar sidik jari dari jenazah atau anggota keluarga mereka yang hilang begitu. Dan sebelumnya juga pihak Rumah Sakit Polri sempat kesulitan karena hanya ada 5 keluarga yang melapor, namun saat ini semua keluarga atau ketujuh keluarga ini sudah melapor dan juga sudah teridentifikasi. Kami saat ini masih menunggu proses pemulangan jenazah terakhir bersama dengan keluarga dari jenazah tersebut. Valeri. Baik, Jen Cahyadi, kami menantikan update selanjutnya. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kembali di Anyus Sore, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski tidak diungkapkan kapan waktu pertemuannya, namun bisa dipastikan Prabowo Mega akan bertemu di tempat yang asyik dengan santapan yang sudah ditentukan. Presiden terpilih Prabowo Subianto diagendakan segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Pertemuan keduanya berdasarkan komunikasi yang telah dijalin antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan secara intens. Menurut Puan, Prabowo dan Megawati akan bertemu di sebuah tempat yang asyik, meski belum ada kepastian kapan waktunya. Insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat. Timing tepatnya itu kapan sih Mbak? Kalau boleh tahu, karena ini jadi saling tunggu-tungguan ya? Ya nggak saling tunggu-tungguan kan, beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ketemunya di mana Bu rencananya? Di tempat yang asik. Hal pertemuan Prabowo dan Megawati juga dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Bahkan Dasko memastikan santapan yang akan disediakan untuk pertemuan Prabowo Megawati sudah ditentukan. Sebenarnya begini, komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Oke? Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di hari kedua kampanye, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil melakukan belusukan ke permukiman warga di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Ridwan Kamil melakukan belusukan dan menyapa warga di RW 03 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Setibanya di lokasi, calon gubernur Jakarta dengan nomor urut 1 tersebut langsung berbincang dengan warga setempat serta mendengarkan aspirasi dari warga. Selain itu, RK juga mengaku saat belusukan dirinya sekaligus belanja masalah dari warga setempat, di antaranya persoalan banjir, pengelolaan sampah, urusan tanah sengketa, hingga soal kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Ya, alhamdulillah di hari kedua kampanye, salah satu metode kampanye yang paling saya sukai adalah belusukan. Kenapa? Bertemu warga yang genuine, yang orisinil, menyampaikan dukungan, menyampaikan kritisinya, menyampaikan harapannya. Nah, di daerah Pancoran ini kita datangi, alhamdulillah responnya baik. Mudah-mudahan mewujud pada kemenangan pasangan Ridho ya.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 dari jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, mengawali kampanye dari lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dari lokasi pertama ini, pasangan Dharma Kun belusukan ke pasar untuk menyerap keluhan para pedagang hingga meresmikan rumah aspirasi. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat menjadi lokasi pertama kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun, Kun Wardana. Menurut keduanya, lapangan Banteng memiliki filosofi pembebasan Irian Barat yang akan dijadikan simbol untuk membebaskan warga Jakarta dari regulasi yang tidak pro rakyat. Dharma Kun juga memperkenalkan diri kepada pengunjung dan menjelaskan visi misinya membangun Jakarta yang pro rakyat dan harus terbebas dari kepentingan partai. Di mana ini adalah momentum kita untuk membebaskan rakyat Jakarta dan memberikan rasa aman, didahului dengan membangun fondasi adab di dalam kehidupan kita nanti. Dan yang pasti kita akan mulai dari Pemprov sendiri. Pemprovnya harus beradab supaya rakyatnya diperlakukan beradab. Dari lapangan Banteng, pasangan Dharma Pongrekun, Kun Wardana meluncur ke kawasan Sumur Batu, Jakarta Pusat untuk meresmikan rumah aspirasi. Di lokasi yang dinamai Rumah Aspirasi Kun Fayakun ini, pasangan Dharma Kun menggagas 3 cara mengatasi banjir Jakarta. Salah satunya adalah program kolam pipi monyet untuk menampung air hujan di kolam. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 ini juga berdialog dengan warga terkait aspirasi yang disampaikan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Indra Okta, iNews melaporkan. Melanjutkan kampanye di hari kedua, Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyapa warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kedatangan Rano Karno di kawasan Lenteng Agung disambut antusias warga. Rano mengaku mendapat undangan makan siang dari politisi senior PD Perjuangan Sutrisno. Rano menyebut pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi dengan Sutrisno yang ia anggap sebagai kawan lama. Tak hanya itu, Rano juga menyebut daerah Lenteng Agung merupakan tempat lokasi syuting acara televisi Sidul anak sekolahan. Oleh karena itu, Rano merasa dirinya dekat dengan masyarakat di daerah ini. Artinya ya kita silaturahmi dan mereka juga tahu apa yang akan kita buat, apa yang akan kita laksanakan. Ya mudah-mudahan yang pasti ini yang saya menjadi semakin semangat, partisipasi masyarakat semakin tinggi. Itu yang luar biasa. Ya mungkin dilihat dari yang diundang, yang datang ini luar biasa. Bila sebelumnya kedua pasangan calon yang bertarung di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 saling sindir saat pengambilan nomor urut, kini kedua paslon pun melakukan kegiatan yang berbeda di hari pertama kampanyenya. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution memulai rangkaian kampanyenya dengan temui relawan pendukungnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hadapan pendukungnya, Bobi sempat menyebutkan bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga Mulyono. Pasti Bobi dulu namanya sebelumnya adalah Jamin ya. Jokowi Maruf Amin. Sekarang namanya ganti udah. Jokowi Maruf Amin lagi Mulyono dah. Kami di sini pasti Bobi kurang lebih semuanya pun di sini. Tante Trila, istrinya udah Ucok. Nah, jadi kurang lebih pasti Bobi ini kurang lebih isinya hampir-hampir keluarga Mulyono semua. Pasti Bobi adalah nama kelompok relawan pendukung Bobi Nasution. Sebelum berubah menjadi Pasti Bobi, sebelumnya kelompok ini bagian dari relawan pendukung Jokowi Maruf Amin. Bila Bobi Nasution temui mahasiswa, lawannya calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi, memilih untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Edi pun bantah pertemuan kali ini sebagai pemberian arahan untuk mencoblos dirinya. Tetapi jangan bukan anak kecil lagi yang sudah ditentukan di usia 17 tahun ke atas. Itu orang sudah dewasa. Kalau sampai di situ pernyataan dia, makanya dia memberi hak untuk menentukan siapa uparohnya.
Persaingan antara kedua pasangan ini cukup panas. Sebelumnya saat pengundian nomor urut, keduanya terlibat dalam aksi saling sindir. Bobi menyindir Edi Rahmayadi soal proyek jalan Pemprov Sumut di masa kepemimpinan Edi Rahmayadi yang menghabiskan 2,7 triliun rupiah. Edi pun menyindir balik Bobi dengan mengatakan demokrasi itu milik rakyat, bukan milik dia. Saling sindir kerap ditemukan dalam pesta demokrasi, namun sebaiknya sindiran yang dilontarkan tetap sesuai aturan yang ada. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyambangi pasar Sanggam Aji di Layas di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kedatangan Jokowi disambut antusias oleh warga Berau. Kalimantan Timur, setibanya di Kabupaten Berau, Jokowi langsung meninjau pasar Sanggam Aji di Layas yang merupakan pasar terbesar dan roda ekonomi di Kabupaten Berau tersebut. Jokowi mendapat sambutan antusias warga Berau karena momen ini merupakan kunjungan pertama kali Presiden Joko Widodo di Kabupaten Berau selama 10 tahun menjabat. Saat berada di pasar, Jokowi meninjau harga bahan pokok pangan serta menyambangi beberapa kios pedagang sambil berdiskusi dengan para pedagang. Tidak hanya itu, Jokowi juga bersuah foto dengan warga yang sudah menunggunya sejak pagi. Pertama kali saya ke Kabupaten Berau. Saya sangat kaget sekali antusias masyarakat di sini karena mungkin ya baru pertama kali. Tapi yang saya senang, saya cek tadi harga di pasar semuanya pada harga yang baik, tapi yang bagus. Kita ke informasi lain, pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menggelar Rapat Koordinasi Nasional 2024 di Hotel Grand Senior Balikpapan, Kalimantan Timur. Rakornas dihadiri perwakilan Basnas di seluruh Indonesia. Sebanyak 34 Basnas Provinsi dan 496 Basnas Kabupaten Kota dengan total 750 peserta menghadiri Rapat Koordinasi Nasional di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Rabu malam. Rakornas turut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Rakornas yang membahas arah kebijakan strategis pengelolaan zakat di Indonesia ini menghadirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai keynote speech. Salah satu fokus utama dalam Rakornas adalah penguatan sumber daya manusia amil zakat. Peningkatan kualitas SDM amil zakat menjadi prioritas Kementerian Agama seiring dengan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan pengelolaan zakat yang semakin kompleks. Bahwa tata kelola zakat di Indonesia ini alhamdulillah semakin hari semakin baik. Tapi ternyata ada problem yang sangat akut ya. Yang ini menjadi PR kita bersama bahwa itu terkait dengan sumber daya manusianya. Bagaimana kita akan profiling terkait dengan orang-orang miskin kalau SDM-nya tidak punya kemampuan. Nah, karena itu ke depan ini harus menjadi agenda bersama bagaimana kita menguatkan SDM amil zakat. Tercatat hingga saat ini terdapat 12.225 amil yang tersebar di Basnas dan LAS. Namun baru 12% yang telah tersertifikasi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama Wamenparekraf Angela Tanusudibyo secara resmi melakukan groundbreaking renovasi gedung Kementerian Pariwisata menjadi gedung Pesona Nusantara di Jakarta. Pembangunan gedung dengan konsep Smart Office dan Green Building ini nantinya bisa turut memberikan pelayanan publik dan menggambarkan pesona Nusantara kepada masyarakat Indonesia. Berlokasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kemenparekraf akan melakukan renovasi untuk gedung Kementerian Pariwisata menjadi gedung Pesona Nusantara sesuai dengan arahan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Menparekraf Sandiaga Uno bersama Wamenparekraf Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo. Gedung yang mulanya 1 lantai ini akan diubah menjadi 5 lantai yang nantinya akan memiliki konsep Smart Office dan Green Building.
dengan mengedepankan keramahan lingkungan dengan meminimalisir penggunaan energi listrik. Hari ini kita groundbreaking dan ke depan akan berdiri gedung Pesona Nusantara. Dan kita harapkan ini gedung yang bisa memberikan pelayanan publik dan akan dikelola dengan anggarannya dengan sangat hati-hati dan nanti juga ramah lingkungan yang bisa digunakan dengan penuh aspek inklusivitas. Rencananya, pembangunan tahap awal gedung yang sudah berusia lebih dari 70 tahun ini dimulai pada September hingga Desember 2024 dengan anggaran sekitar 24 miliar rupiah. Sementara pada tahap berikutnya hingga penyelesaian dianggarkan 14 miliar rupiah. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. 4Digi Summit 2024 yang diselenggarakan oleh Forum Digital BUMN bekerjasama dengan Kementerian Badan Usaha milik negara kembali digelar. Pertamina berhasil membawa pulang penghargaan di bidang inovasi digitalisasi. Digi Summit 2024 yang diselenggarakan oleh Forum Digital BUMN bekerjasama dengan Kementerian Badan Usaha milik negara kembali digelar. Pada acara tahun ini, Pertamina berhasil membawa pulang penghargaan di bidang inovasi digitalisasi. Pertamina meraih penghargaan juara 3 kategori Revenue Generation pada BUMN Technology Adaptation Award di acara 4Digi Summit 2024. Penghargaan diperoleh melalui Digital Twin Project Initiative I-Square Insaka Energy Indonesia dari Subholding Gas. I-Square yang diimplementasikan di PGN Saka Energi merupakan teknologi untuk mendorong Pertamina mengefisiensikan aspek operasional sekaligus platform engineering pada proses bisnis hulu. Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Eri Widyastono menyatakan penghargaan ini merupakan pengakuan atas inovasi digitalisasi yang berhasil dilakukan Pertamina dalam mendorong transformasi bisnis melalui adaptasi teknologi. Pertamina telah menerapkan digitalisasi di berbagai lini bisnis dari hulu ke hilir, salah satunya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Beberapa pemanfaatan digital yang sudah dilakukan Pertamina mulai dari hulu hingga hilir, antara lain ya misalnya kalau di sisi hulu kita sudah memanfaatkan AI untuk meningkatkan produksi minyak. Saat ini Pertamina sedang mempersiapkan digitalisasi SPBU dan penggunaan LPG gas. Nah, di situ juga kami sudah memanfaatkan teknologi AI di dalam siapa memilih seandainya nanti pemerintah menugaskan Pertamina untuk melakukan pengaturan siapa yang berhak, siapa yang tidak. Pertamina sudah siap untuk melakukan itu secara digitalisasi. Harapannya adalah transformasi digital itu sendiri. Bagaimana digitalisasi itu menjadi revenue source. Bukan hanya cost center, ya, tapi juga bagaimana ini mengakselerasi dari bisnis. Pertamina sebagai BUMN pemimpin di bidang energi senantiasa aktif dalam transformasi digital, menunjukkan komitmennya mengadopsi teknologi modern. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan.